Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Guna memenuhi kebutuhan anggarannya, pemerintah memberlakukan kebijakan wajib pajak kepada masyarakat. Lantas, apa sih itu pajak? Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara serta melaksanakan pada undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Seperti yang dilansir dari liputan6.com Jakarta, Kemenkum mencatat realisasi penerimaan dana anggaran selama 2019 sekitar 1.332 triliun. Angka tersebut baru sekitar 84,4% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang tahun lalu mencapai 1.577 triliun. Jika dirinci, penerimaan pajak untuk pajak penghasilan tercatat sebesar 711 triliun atau 85,9% dari target sebesar 828 triliun. Sektor penerimaan PPh non-migas mengalami pertumbuhan yaitu 3,8% meski lebih rendah dari pertumbuhan 14,9% di tahun 2018. Lalu, apakah alokasi anggaran dari pajak dirasa sesuai di mata masyarakat? Menurut Bapak, kenapa membayar pajak itu penting? Menurut saya, pajak kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati pemerintah, yaitu dengan cara membayar pajak. Itu kita keluarin dari 10% dari pendapatan kita ya. Jadi kita emang harus benar-benar sebagai warga, kembali lagi sebagai warga yang negara yang baik, kita harus membayar pajak. Penting apa enggak? Penting lah. Penting karena Itu kan buat ini membangun negara juga gitu loh. ya Sangat penting karena untuk menopang pembangunan di lingkungan kita, khususnya Kota Tangsel. Ya, betul Pak. Saya akan patuh dan taat terhadap pajak pemerintah tentunya ya. Terus apakah Bapak sudah membayar pajak dengan tertib? Alhamdulillah selama ini sih tertib. Kita punya motor ya, Iya. punya motor gitu. Alhamdulillah. Selain pajak motor barangkali pajak apa Pak? Biasa. Enggak ada sih satunya motor. Oh iya betul. Kebetulan di tempat kerja saya setiap tahunnya itu kita ada kayak semacam dari pihak pajak itu kita kebetulan ada finance. Nah, dari finance itu yang mengurusi pajak-pajak tersebut gitu, termasuk pajak pribadi saya gitu. Selama ini sih alhamdulillah ya, ketika kita membayar pajak karena saya juga karyawan buruh. Jadi anggaran atau pembayaran pajak kita dipotong dari sekian persen dari gaji kita. Pelaporannya online. Pelaporannya online dan alhamdulillah sih nggak ada kendala selama ini. Sekarang ini COVID ya Pak ya? Pandemi. Pandemi COVID itu masyarakat terus terang aja semuanya mengalami seperti itu. Jadi menurut saya sih di tahun ini turun untuk Berarti membayar itu pajak. COVID itu jadi salah satu kendala ya Pak ya? Lalu menurut Bapak, apakah penggunaan anggaran dari pajak oleh pemerintah itu apakah sudah sesuai apa bagaimana? Ya kita sih orangnya gimana ya, jadi ya udah kayak gini udah bagus gitu kan. Jadi ada perubahan, saya kata udah jalan udah bagus, penerangan jalan juga udah bagus ya. Karena rutinitas saya kan nggak terlalu jauh, jadi kerja di sini Tangerang, tinggal cuma kerja di Jakarta, memang daerah Joglo, jadi kan dekat. Jadi ya selama sih fasilitas jalan udah bagus. Menurut saran Bapak pribadi, apakah ada yang perlu dibenahi? Kan Bapak ini udah bayar pajak nih, Bapak merasa punya hak untuk menuntut fasilitas dari negara kan? Ya selama sih fasilitas sih ya mungkin relatif ya, cuma karena ada pajak, kenyamanan, saya kata kenyamanan di kita hidup di sosial juga udah tenang, udah nyaman ya. Menurut saya sudah cukup gitu kan. Jalan-jalan apakah ada yang belum apa? Jalan cukup lah, mau gimana lagi sih gitu kan. Selama ini ya udah jalan udah lancar ya kan, nggak ada masalah ya. Kalau masalah secara alam banjir sih itu kan alam. Iya.
Ya kalau untuk saat ini sih menurut saya sudah tepat ya, karena udah ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan, yaitu infrastruktur ya, Iya. ya kayak jalan tol atau segala itu. Nah itu kan biaya itu kan sebagian besar ya itu mungkin dari pembayaran pajak warga gitu sih. Iya, benar. Gitu sih. Ya, kalau menurut saya sama pandemi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat tentunya. Ada beberapa juga yang kita lihat memang sudah ada hasilnya seperti bansos atau bantuan sosial berupa beras, sarden kepada pihak-pihak terkait. Tetapi itu belum menyeluruh dan belum maksimal menurut saya. Mungkin sebaiknya pemerintah memberikan bantuan sosial itu secara menyeluruh. Artinya ketika pemerintah memberikan bantuan misalkan 10% yang diturunkan oleh pemerintah sampai di masyarakat atau sampai ke penerima, itu harusnya tetap 10%, bukan jadi 5%. Itu yang kami rasakan selama ini. Walaupun saya pribadi sih belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Ya menurut saya sih ya kita tahu persis mah enggak ya, tapi udah mulai terasa di Kota Tangsel ini kan pembangunan dari mana kalau dari pajak. Pemerintah kan menyarankan untuk membayar pajak ya untuk membangun lingkungannya seperti Kota Tangsel ini. Jalan-jalan udah pada bagus. Jalan bagus, penerangannya Penerangan udah pada bagus gitu. Saran untuk perpajakan di Indonesia itu seperti apa? Saran perpajakan di Indonesia menurut saya sih mungkin karena saya yang tadi saya bilang kendaraannya, kalau bisa sih mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk aplikasinya, lebih diperbagus lah ya, gitu sih. Cuman itu aja sih. Seharusnya pada intinya pajak itu dipergunakan dari rakyat terhadap negara dan dari negara kepada rakyat gitu. Jadi intinya pajak itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Misalkan yang pertama tadi manfaat dan tujuan di self liquidity berkaitan dengan pendidikan atau badan-badan negara seperti lembaga-lembaga rumah sakit. Nah, itu kan pajak dari kita terhadap negara, tetapi negara juga harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, misalkan subsidi. Saran saya sih ya digunakannya untuk benar-benar buat membangun yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya seperti infrastruktur ataupun penerangan, salah satunya juga sekolahan, ya kan, itu semua menopang dari perpajakan. Kalau emang masyarakatnya tertib bayar pajak, pemerintah juga agak lebih mudah. Jadi mudah itu iya, maksudnya. Ya saran saya itu untuk pemerintah juga biar banyak menyiapkan tempat-tempat pembayaran pajak, biar masyarakat tahu gitu, biar ya masyarakat tahu lebih dekat gitu. Ya kan sekarang juga udah ada di kelurahan, di posyandu, di ini di kantor pos juga ada ya, secara online mungkin udah ada juga ya. Ya mudah-mudahan sih masyarakat lebih mengerti lah. Iya. Tinggal pemerintahnya aja benar-benar dialokasikan. Iya. Ya kan itu. Lebih transparan gitu ya, lebih Pak. transparan, itu aja menurut saya. Pada tahun 2019, APBN di Indonesia sebesar 2.461 triliun. Alokasi anggaran pendidikan 492,5 triliun. Anggaran kesehatan 123,1 triliun. Dari anggaran perlindungan sosial 387,3 triliun. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa 20,1% dari APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, 5% dialokasikan untuk anggaran kesehatan,
dan 15,74% dialokasikan untuk biaya perlindungan sosial. Artinya bahwa sebesar 40,8% dialokasikan untuk anggaran biaya pengeluaran layanan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Saran untuk perpajakan di Indonesia dari kelompok 3 adalah perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Pajak melalui media massa ataupun secara langsung di lapangan.